tatapan itu bagi kami adalah sebuah kejahatan. Yang sebelumnya dia ngelus perut, amit-amit jabang bayi itu akhirnya setelah saya berikan penjelasan bahwa penyakit ini tidak menular itu, mereka menjadi simpati dan mereka tidak ada rasa was-was. Saya ajak bersosialisasi. Ternyata itu juga baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kondisi anak saya seperti ini, Pak, gitu. Jadi mohon untuk tidak dibully. Bagaimanapun juga apa yang terlahir itu berhak untuk hidup. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi kita di Yuk Suarakan. Kali ini kita akan bicara ngobrol dengan salah satu support system untuk anak dengan disabilitas. Dan support system terdekat dari anak disabilitas adalah keluarga, atau kali ini orang tua, yaitu seorang ayah. Mas Koko Prabu atau Mas Joko Sumpeno. Nama bekennya Mas Koko Prabu ini adalah ayah dari seorang anak bukan anak ya Mas ya. Mas Oyi itu usia remaja, dewasa toh ya? Dewasa. Usia berapa ya Mas? 24 tahun. 24 tahun. Jadi sejak lahir bisa diceritakan Mas. Sejak lahir Oyi itu sudah terlihat sekali kalau dia itu seorang difabel karena jemari tangannya yang sebelah kanan itu satu, terus yang sebelah kiri itu 2 jari, dan ada daging yang melekat kiri kanan gitu. Jadi nekuk terus gitu ya. Terus secara medis Oyi lahir secara prematur karena berat badannya hanya 1,5 kg, tidak mengeluarkan suara saat itu. Terus untuk pemberian asupan nutrisi melalui mulut juga tidak ada respons. Kemudian hari itu juga dimasukkan ke tempat khusus untuk anak-anak yang benar-benar butuh penanganan. Akhirnya Oyi hari itu juga dikasih NGT atau NGT itu selang gitu ya. Selang yang dimasukkan dari hidung atau mulut menuju lambung, karena fungsi mulut hingga lambung tidak berfungsi dengan semestinya seperti anak-anak yang non difabel lainnya. Lah Mas itu jadi lahir ceprot dengan fisik begitu, terus bagian dalamnya langsung ketahuan gitu atau bagaimana itu Mas prosesnya? Berapa lama? Butuh waktu seminggu, tetapi di hari kedua itu Oyi sudah mendapatkan diagnosa positif dari Dr. Asri Purwanti bahwa Oyi itu menyandang penyakit langka yang dinamakan Cornelia de Lange syndrome. Oh, tahun berapa itu Mas? Sudah tahun 2000. Itu di rumah sakit di Semarang ya? Iya. Jadi waktu itu diketahui di usia berapa itu Mas? Untuk diagnosa, Bu Asri memberikan diagnosa yang tegak itu usia 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari sudah diagnosa tegak karena Bu Asri barusan pulang dari Singapura untuk mempelajari penyakit langka. Kebetulan ada pembandingnya bahwa anak seperti Oyi itu Cornelia de Lange syndrome. Cornelia de Lange syndrome. Oke, nah terus saya jadi menggali lagi kenangan. Mungkin ada ya refresh sedikit gitu ya Mas, ya refresh sedikit. Ketika menerima vonis itu dari Dokter Asri, panjenengan bagaimana Mas? Kalau saya pribadi itu sepertinya sudah disiapkan oleh Tuhan bahwa harus menerima apa adanya. Saya kuat karena waktu perjalanan kehamilan Oyi itu seringkali membaca artikel-artikel cara penanganan bayi dengan berkebutuhan khusus. Saya tidak tahu itu sudah disiapkan Tuhan sepertinya. Terus malam harinya sebelum Oyi lahir, saya pun seperti sudah berdialog dengan Oyi. Dan saya nyatakan di malam itu, saya siap menerima Oyi apa adanya.
luar biasa ya, pengalaman batin yang seperti ini ya Mas ya. Nah, dengan berjalannya waktu Mas ya, tentu tidak mudah ngurus anak yang dengan kondisi seperti Oyi karena berbeda dari teman-temannya. Maksudnya waktu hamil itu kan Mas Koko membayangkan kelahiran anak seperti yang lain gitu ya Mas. Gimana itu Mas menerimanya Mas? Seperti melalui ospek yang panjang juga. Jadi Oyi di rumah sakit itu 5 bulan. Jadi lahir sampai 5 bulan Oyi di rumah sakit. Banyak hal yang saya pelajari karena banyak sekali apa yang dialami Oyi sepanjang di rumah sakit itu, seperti muntah lewat hidung, terus step. Itu malah bukan menyurutkan saya untuk mundur, tapi ada semangat untuk memperjuangkan apa yang sedang dihadapi Oyi. Itu yang menjadi semangat tersendiri buat saya. Itu dari waktu ke waktu pasti ada sesuatu yang baru yang dipelajari ya Mas ya? Ya. Setelah Oyi keluar dari rumah sakit umur 5 bulan, saya bawa ke YPAC Solo untuk menerima beberapa terapi yang dibutuhkan Oyi. Karena sebelumnya saya sudah konsultasi. Saat Oyi di rumah sakit, saya ke Solo untuk konsultasi apa yang bisa dilakukan terhadap anak saya. Ketemu Dokter Sugiyarti, salah satu murid langsung dari Profesor Suharso. Beliau memberikan seperti jadwal apa yang harus dilakukan Oyi. Akhirnya saya lakukan sesuai dengan arahan beliau. Malah saya diberi dukungan banyak sekali oleh teman-teman di YPAC. Oyi ini bisa kok hidup tanpa selang sonde tadi yang untuk memasukkan nutrisi ke dalam lambung tadi, dengan cara memberikan terapi speak. Jadi speak terapi itu bukan hanya untuk melatih anak untuk berbicara, tetapi untuk menguatkan fungsi-fungsi otot sama saraf di sekitar mulut agar anak itu mampu untuk mengunyah atau menggunakan fungsi mulutnya dengan baik. Iya, saya pernah baca itu Mas, karena dasar anak-anak itu kesulitan untuk berbicara itu adalah otot rahangnya yang untuk menggigit mengunyah. Untuk mengunyah itu harus dikuatkan, makanya anak-anak yang speech delay umumnya itu makannya nggak mau nasi, nggak mau yang itu. Nah, kembali ke Oyi Mas, dari lahir lah, dari kecil sampai sekarang terapi apa saja itu Mas? Kalau terapi yang disarankan dulu itu saya lakukan selama 12 tahun secara rutin setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Ada hidroterapi, anak itu dimasukkan ke dalam bejana air hangat yang luas gitu, terus di situ dia menerima pijitan seperti fisioterapi, kemudian speak terapi tadi, kemudian terapi okupasi yaitu terapi kemandirian, bagaimana cara memegang dot, bagaimana cara memegang gelas. Dan lucunya untuk terapi okupasi Oyi lebih tertarik bukan menggunakan tangannya, tetapi waktu itu menggunakan kakinya. Jadi dia memegang dot itu pakai kaki dulu. Ini karena masih belum kaku, terus kakinya juga masih nyaman untuk memegang dot. Terus yang keempat itu ada terapi fisioterapi, yaitu menguatkan otot-otot kaki, punggung, terus tangan, leher agar Oyi itu bisa duduk. Oh, waktu itu usia berapa? Oyi masih ngeletak terus itu belajar duduknya umur berapa Mas? Oyi belajar duduk sekitar usia 7 bulan. 7 bulan. Ya, sudah mulai didudukkan dengan kursi yang khusus. Tapi dia nggak tengkurap gitu nggak ya Mas ya? Misalnya kan 2 bulan bayi biasanya kan sudah tengkurap gitu. Pada waktu latihan di fisioterapi Oyi diajari tengkurap. Diajari tengkurap. Nah itu masih pakai NGT, masih pakai selang yang di hidung itu?
Sudah tidak. Sejak masuk di beberapa minggu setelah masuk di YPAC itu Oyi sudah nyuwun sewu tanda petik dipaksa tidak menggunakan NGT dengan resiko kita sebagai orang tua harus menemani makan atau minum. Saat itu minum susu itu setiap 2 jam sekali harus diberi, karena kalau telat sedikit dia akan dehidrasi. Oh, dan diberinya berapa cc itu Mas? 200 cc itu dengan pipet, dengan sendok selama 2 jam. 2 jam, nanti habis Istirahat lagi 2 jam lagi. Luar biasa kesabarannya ya. Itu waduh, kalau ada nilai gitu udah di luar 100 itu mungkin di atas Mas. Kita udah nggak ngerti. Nah terus Mas, secara Oyi sendiri ya, sekarang kan sudah 24 tahun gitu ya. Saya lihat dulu foto-foto dia sekolah, pakai seragam sekolah gitu, itu ceritanya gimana Mas? Oyi sekolah di SLBD YPAC sampai usia 12 tahun, kelas 4 SD. Tetapi pada usia 12 tahun, 13 tahun itu mengalami kemunduran. Dia mengalami masa penarikan jati diri, pencarian jati diri, terus masa pubertas. Itu berbarengan, dia ngamuk, nggak tidur, nggak makan. Itu hampir, ya 1 tahun persis. Dan Oyi ini tidak bisa bicara ya Mas? Iya, tidak bisa bicara. Akhirnya tidak melanjutkan sekolah lagi. Jadi mungkin ada apa, dia tuh pengen ngomong, aku kok berbeda mungkin ya, tapi tidak bisa ngomong sehingga menyebabkan dia kecewa, tantrum, terus akhirnya berakibat seperti itu, penurunan. Ini kesimpulan saya loh Mas, benar apa enggak kira-kira? Ya, setiap anak difabel di usia-usia pubertas atau di usia-usia 12 tahun memang mengalami masa penarikan diri, pencarian jati diri itu. Nah ini kalau kemudian untuk Oyi kan berlanjut Mas, masa penarikannya itu ya Mas ya. Terus cara mengatasinya bagaimana ini Mas? Cara mengatasi biar dia itu percaya diri, terus merasa teman-teman di sekitarnya menerima. Itu setiap pagi sore itu saya ajak jalan-jalan, saya ajak nge-mall, saya ajak bersosialisasi. Ternyata itu juga baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan berjalannya waktu Mas Koko menemukan cara-cara baru dalam hal-hal yang demikian ya Mas ya. Itu berlangsung sampai sekarang jalan-jalan itu ya? Berlangsung sampai sekarang. Nah sekarang ya Mas ya, dari sisi Mas Koko sendiri, saya pernah dulu dengar bahwa Mas Koko sampai nggak tidur berapa hari gitu, karena Oyinya nggak tidur atau gimana nih ceritanya Mas? Sampai kemarin malam itu masih saya lakukan seperti itu. Baru tadi malam itu bisa tidur. Beberapa minggu yang lalu memang begadang. Terus memang anak-anak CDLS itu mengalami insomnia. Jadi dia kalau malam kesulitan tidur. Terus yang unik dari Oyi itu pada waktu dia tidak bisa tidur itu dia seneng seneng seperti nyanyi atau tepuk-tepuk. Dia merasa punya kesibukan sendiri, punya dunia sendiri. Dan tidak mengganggu sebetulnya? Mengganggu. Suaranya keras banget. Terus saya berpikir juga tentang kesehatan juga Bude, karena kalau nggak tidur itu pasti fisik dia pun akan terganggu. Maka pada saat dia nggak tidur, saya tetap berusaha menemani, walaupun akhirnya saya sendiri yang masuk angin. Kurang tidur itu biasa. Saya menemani dengan cara saya berikan susu pengganti makanan itu, agar perutnya terisi, tidak gampang masuk angin. Lah terus Mas, yang dulu cerita berapa hari nggak tidur itu loh Mas, saya mungkin bisa diceritakan di sini. Ya mungkin karena inilah ya kurangnya pengetahuan kita sebagai orang tua. Anak-anak CDLS ini sebenarnya kan punya ciri khas yang hampir sama dengan anak-anak autism. Jadi mereka mempunyai dunia sendiri, sulit tidur. Itu bisa karena makanan yang dietnya harus mengikuti teman-teman autis gitu ya. Kita harus jauhi gluten, gula, tepung terigu. Tetapi kita sebagai
orang tua kan kadang sebisa mungkin anak itu menerima asupan yang banyak. Jadi pada saat dia pengen malam ya biar nggak bosan dikasih roti gitu. Tapi akibatnya ya malamnya nggak tidur. Nggak tidur. Oh, artinya pengetahuan tentang hal demikian artinya dimiliki oleh orang tua anak dengan CDLS ya Mas ya. Iya. Di Indonesia ada kira-kira sampai sekarang ketemu berapa sih Mas? Kalau data yang masuk itu sekarang sudah 165 lebih sebenarnya. Karena kemarin barusan dapat masukan lagi yang mendaftar di Prodia itu tiga anak. Tetapi yang bisa bertahan hanya 2. Ini anak ini sekarang baru Prodia usahakan lagi untuk tes yang kedua. Jadi CDLS atau Cornelia de Lange syndrome itu adalah satu sindrom yang terjadi akibat mutasi gen pada saat sel sperma dan sel telur bertemu pada saat pembuahan. Terus dilanjut keterangan saya Mas, tolong Mas. Dan bukan disebabkan oleh bakteri maupun virus. Terjadi mutasi spontan yang tiba-tiba membuat janin itu tumbuh secara abnormal, tidak seperti bayi pada umumnya. Dan ini tidak menurun ya Mas? Kasus yang di Medan menurun. Oh, yang Bang Idris itu usia 50 tahun, sekarang punya anak cewek usia 17 tahun. Putrinya dengan kondisi CDLS, mild sebenarnya ya. Ringan. Tetapi secara emosional dia melebihi dari ayahnya. Oh. Nah terus Mas, ada berapa ciri Cornelia de Lange syndrome? Jadi ciri yang berbeda dari bayi-bayi lain. Mungkin ini teman-teman bisa belajar ini. Cornelia de Lange syndrome itu ada sekitar 25 ciri khas bayi baru lahir dibandingkan dengan bayi yang non difabel lainnya ya. Ada kepala yang kecil itu mikrospalus, terus alis yang menyatu, alisnya tebal dan menyatu, hidung yang mendongak. Terus, ini mendongak itu gini ya berarti. Ini seperti kartun-kartun Jepang gitu. Terus mulut biasanya mengalami palato itu bibir sumbing. Itu bisa sumbing depan maupun belakang. Kalau sumbing depan itu kelihatan sekali bibirnya sobek. Kalau yang bibir belakang itu biasanya langit-langitnya tinggi atau malah terbuka. Bolong. Jadi langit-langit mulut itu tinggi dan itu fatal karena bisa menyebabkan bayinya tersedak gitu ya Mas ya. Nutrisi bisa masuk ke paru-paru. Oh, nutrisi bisa masuk ke paru-paru. Karena ada kasus waktu itu saya dengar anak dengan langit-langit tinggi umur berapa hari disuapin sama neneknya. Tapi neneknya nggak tahu dengan kondisinya itu sehingga akhirnya tersedak dan meninggal gitu ya Mas ya waktu itu. Ternyata pengetahuan untuk orang tua atau support system untuk anak-anak dengan CDLS sih harus selalu diberikan ya Mas ya supaya tidak ada kejadian-kejadian fatal seperti ini gitu ya. Mungkin ada lagi Mas dari 25 tadi mungkin yang sangat kuat. Yang ciri fisik itu biasanya ada hilangnya jemari atau jemarinya malah bertambah, ada kelainan di paru-paru, jantung, ginjal, terutama yang kelainan yang sangat tidak menguntungkan bagi anak-anak yaitu kelainan di pencernaan atau fungsi pencernaan dari mulut hingga lambung itu membuat mereka sulit sekali mendapatkan nutrisi yang baik. Jadi pertumbuhan mereka terganggu sampai dewasa. Nah Mas, masih kondisi ini kan cukup berat ya. Saya membayangkan aja cukup berat. Lalu bagaimana Mas Koko mengatasi hal-hal itu? Mengatasi setiap hari kan pasti ada yang wow gitu, aduh opo meneh besok apalagi gitu ya Mas. Saat itu saya dapat dukungan yang baik banget dari keluarga besar JPAC Solo. Setiap kali ada keluhan dari kami curhat karena setiap hari ketemu pasti ada solusinya. Terus dokter-dokter yang membantu kami, kebetulan kami tinggal di dekat dengan perumahan dokter di daerah Solo sana.
kami jadi orang tua yang sigap. Ada gejala kita langsung masukkan IGD atau saya bawa ke rumah dokter. Oh, artinya orang tua jangan ragu-ragu untuk menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang akan ikut membantu dalam menjaga anak-anak ini gitu ya Mas ya. Terus Mas Koko sendiri, dukungan keluarga bagaimana? Dukungan keluarga saat Oyi kecil memang ada tantangan sendiri, tetapi lambat laun mereka tetap simpati dan mereka mendukung, walaupun ada ya kecewaan karena merupakan cucu pertama dan sebagainya itu, tapi orang tua dan lingkungan akhirnya mendukung. Mas Koko ini salah satu aktivis ya, aktivis disabilitas dari sisi orang tua nih, sangat aktif. Saya kenal Mas Koko itu dari mungkin 10 tahun yang lalu, sudah ngajak untuk aktif dan sebagainya. Nah, dari sisi Mas Koko sendiri, rasanya itu gimana Mas? Maksud saya pengen melihat dari sisi mental health Mas. Kan tidak mudah menjadi orang tua dengan anak disabilitas. Mentalnya itu pasti baja ini, tapi menjadi baja itu kan berproses ya Mas? Berproses ya. Dulu saya setiap kali gendong Oji itu kalau ditatap orang itu emosional saya. Emosional, merasa tatapan itu bagi kami adalah sebuah kejahatan. Tetapi saya sempat cerita ke salah satu gurunya Oji, namanya Om Sugi gitu. Dia difabel paraplegia, terus ada kedifabelan di bagian tangan. Beliau cerita, ngapain juga emosi Mas, anak kita itu artis gitu. Jadi wajar saja kalau ditatap orang. Oh gitu ya Om. Semenjak itu setiap kali anak saya ditatap orang di mall, itu saya deketin yang natap. Saya bilang, tante ini kenalin, Mbak ini kenalin, ini namanya Oji sekarang terapi di PAC Solo, atau Oji kelas berapa gitu. Oji ini penyintas penyakit langka yang namanya Cornelia de Lange syndrome. Saya bilang ke mereka, nggak usah takut kalau nyentuh Oji. Walaupun Oji ini penyintas penyakit langka, tapi penyakit Oji ini tidak menular gitu. Akhirnya mereka, ibu-ibu atau tante-tante yang sedang hamil itu mencium atau memegang Oji, bahkan menggendong. Kemudian yang sebelumnya dia ngelus perut, amit-amit jabang bayi itu akhirnya setelah saya berikan penjelasan bahwa penyakit ini tidak menular itu, mereka menjadi simpati dan mereka tidak ada rasa was-was. Jadi masalah kita itu sebenarnya mereka itu butuh informasi yang tepat, butuh pencerahan. Kalau kita hadapi dengan cara saya yang awal tadi dengan emosi, itu malah membuat pandangan mereka atau stigma negatif terhadap difabel. Jadi difabel itu harus ramah, harus bersukacita, terbuka. Iya. Jadi stigma difabel itu biar di hadapan masyarakat itu tidak sesuatu yang menakutkan atau yang membuat mereka tuh menjadi tertular untuk anak cucunya gitu. Mungkin kesimpulan saya bahwa stigma itu juga diciptakan ya, bukan diciptakan, secara tidak langsung diciptakan dari sikap penyandang disabilitas atau orang tua atau orang di sekitarnya juga gitu ya Mas ya. Satu lagi pertanyaan, pengen pernyataan dari Mas Koko ini Mas. Kalau menurut Mas Koko dari cerita ini tadi sebagai penyandang, sebagai support system seorang anak disabilitas yang sudah jalan 25 tahun ya sekarang ya, itu kira-kira pesan apa sih yang bisa Mas Koko sampaikan untuk orang tua lain atau untuk lingkungan yang ada anak disabilitasnya gitu Mas? Untuk penerimaan lingkungan dulu ini, kita harus jujur ke lingkungan. Kebetulan saya sebelum masuk Solo itu, saya izin ke tetangga-tetangga sebelah, Pak RT, Pak RW itu, saya jelaskan kondisi anak saya seperti ini Pak gitu. Jadi mohon untuk tidak dibully. Dan kebetulan di sana saat itu ada beberapa anak yang seusia Oji difabel juga. Mereka bilang, nggak usah khawatir Mas, sini tuh juga ada kok anak-anak seusia Oji pakai kursi roda, bahkan jemarinya tidak ada pun ada gitu. Oh berarti komunikasi tadi
yang harus kita bangun ya. bangun. Terus untuk para orang tua yang lainnya, tetaplah semangat. Bagaimanapun juga apa yang terlahir itu berhak untuk hidup, berhak untuk kita pelihara atau kita usahakan sebaik mungkin, karena itu amanah. Titipan dari yang Maha Titipan Kuasa yang Maha ke Kuasa. kita ya. Teman-teman semua, saya belajar banyak sekali dari Mas Koko tentang keteguhan, kekuatan hati, kesabaran, dan secara spiritual beliau ini luar biasa. Bahwa anak itu adalah titipan dari yang Maha Kuasa, dan kita nggak mungkin toh dibiarkan oleh pemiliknya. Jadi saya yakin di kemudian hari Mas Koko dan keluarga akan semakin kuat, Oyi juga semakin sehat, dan bersama-sama kita belajar bersama untuk meneguhkan hati kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semangat. Semangat. Matur nuwun Mas Sami-sami. Koko.